Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Syah nomor 77, Ya Tuhanku sungguh ku terpesona. Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segenap karya ciptamu, bintang dan guru penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasamu. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Di tengah rimba aku mengembara, kicauan burung merduku dengar. Di puncak gunung kagumku merasa nikmatnya desiran angin segar. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku.
Kristus datang, hai manusia, kalau kesantikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai. Dengan harapan bahagia, mari petik kecapi, kabarkan ke seluruh dunia dengan lagu dan puji. Kristus datang, Kristus datang, Kristus datanglah segera. Gracious and loving Father in heaven, Bapa di surga yang kekasih dan pemurah, we thank you for this blessing you gave us to come and worship you at the beginning of our business. kami berterima kasih oleh karena berkat yang kau berikan kepada kami di awal ibadah kami. Lord, as your children come before you to worship you, Tuhan, sementara anak-anakmu datang untuk menyembah Engkau, Lord, we ask that you will open our eyes and open our hearts. kami memohon kiranya kau membuka hati kami dan mata kami. Help us to see you and help us to hear what you have to speak to each of us. Tolonglah kami untuk melihat dan mendengarkan apa yang kau akan sampaikan kepada kami. Draw us closer to you through the message Tariklah kami lebih dekat kepadamu melalui pekabaran ini. and make our will more resolute to do your will. Dan tolonglah agar kehendak kami selalu ingin melakukan kehendak-Mu. In your name we pray. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. Good and happy morning. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Happy morning. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih. It is indeed, it's a delight and a blessing for not only me, I think from the team from SSD to be here with you. Sesungguhnya adalah satu kesenangan dan kebahagiaan bagi saya, tapi bukan hanya bagi saya, tapi bagi kami tim yang datang dari SSD untuk bersama-sama dengan saudara pada hari ini. Especially whenever I come to to Indonesia, I'm greatly blessed. Khususnya setiap kali saya datang ke Indonesia, saya selalu diberkati, sangat diberkati. I'm blessed by the friendship and fellowship.
Saya diberkati oleh persahabatan dan persekutuan kita. I'm blessed by your hospitality and generosity. Saya diberkati oleh keramah tamahan dan kedermawanan, saudara-saudara. And then above all, we see what you are doing. The growth of the church and what our leaders are doing. It has been a great Dan di blessing and atas joy. segalanya kami dapat melihat para pemimpin gereja di negara ini melakukan pekerjaan ini dengan baik. Yesterday, as soon as we landed at Jakarta International Airport, Kemarin segera sesudah kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, we requested Brother Marty to take us to one of your COI. nah kami meminta Saudara Mardi untuk membawa kami ke pusat pengaruh saudara, Center of Influence yang ada. We are really impressed with what is happening and what you are doing, and we praise God for the Kami leadership and the sangat- team that you have. Kami sangat terkesan dengan apa yang saudara sudah lakukan dan apa yang sudah dicapai di dalam pekerjaan ini. And also it is a blessing to be here to look at the plan that you have, the program that you have, how you plan to finish the work the Lord has entrusted to you together in this meeting as well. Kami juga diberkati setiap kali kami datang ketika kami melihat rencana kerja saudara, apa yang saudara sudah lakukan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita adakan. And also we bring greetings to you from Pastor Alberto Gulfen, our division president. Tentunya juga kami membawa salam dari pimpinan divisi kita, Pendeta Alberto Gulfen, yang tidak dapat hadir. Pastor Lubis, did you share some of the information? Okay, so I don't have to repeat it Ya, again. Pendeta Lubis sudah sampaikan apa yang perlu tentang beliau, jadi saya tidak perlu ulangi lagi. And we thank you for the special number, and then also the openings, the theme song that reminding us that Christ is coming soon. Nah, saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk lagu istimewa tadi serta lagu tema kita yang mengingatkan akan kedatangan Yesus yang segera itu. And when we all get to heaven, what a day it will be. Karena bila mana atau kita semua tiba di surga, itu adalah suatu hari yang luar biasa. And for me and Brother Sergi, it is a special blessing for two of us to be here this morning. Bagi saya dan Saudara Sergi sebagai bendahara adalah suatu berkat khusus atau istimewa bagi kami bersama-sama saudara pagi ini. Since both of us has the same figure number 4 and number 6. Oleh karena kami memiliki bilangan ini, urutan yang sama atau bilangan yang sama, nomor 4 and 6. Yes. Dan nomor 4 dan nomor 6. Because of our age, Brother Sergi is a 64, I'm a 46, so probably this is the last time Ini for us karena to be usia. Pak Sergi ini 64 usia aja, saya ini 46. Jadi sama kami dua. This will be our last trip to WIUM. Mungkin ini menjadi perjalanan kami terakhir ke Uni Indonesia kawasan Barat. In this term. Untuk saat ini. And I'm thankful to our leaders for giving me this opportunity to encourage and to uplift one another with the word of God. Dan saya ingin berterima kasih untuk pimpinan Uni ini yang memberi kepada kami kesempatan untuk memberikan dorongan kepada kita semua. They have specifically requested me, I got a letter from the Secretariat office that telling me to speak on revival and the second coming of Christ. Karena saya menerima surat undangan dari sekretariat, kantor sekretariat Uni Barat untuk membicarakan tentang kebangunan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Now this morning I would like to share with you the famous assassin of Julius Caesar. Pada pagi ini saya ingin memberikan pada saudara kisah pembunuhan yang sangat terkenal terhadap Julius Caesar ini. I think those who like history probably you know, right? Saya pikir saudara yang membaca sejarah sudah mengetahui hal ini. It's Marcus Brutus. Itu adalah Marcus Brutus He was born in 85 BC. yang lahir tahun 85 sebelum Masehi. He is a politician of the late Roman Republic. Dia adalah politikus dari Republik Roma yang terakhir. And he is best known in taking a leading role in the assassination of Julius Caesar. Dan dia terlibat di dalam perannya untuk membunuh Julius Caesar. Okay, and then his father was killed, and then his uncle, that
adopted him. That is probably the beginning of his political career in his life. Ayahnya dibunuh, kemudian dia dipelihara oleh pamannya, dan itulah awal dari karir politiknya. As he entered into the arena, and during his time he enriched himself by lending money at a high rate of interest. Then he became a very rich man. Ketika dia mulai masuk di dalam arena politik, dia mulai memperkaya dirinya ya untuk hal tersebut. Then he returned to Rome as a rich man. And then, as soon as he arrived at Rome, he associated himself with the conservative one. Nah, kemudian sesudah dia kembali ke Roma sebagai seorang yang kaya, dan ketika dia tiba di Roma, dia mulai mengadakan hubungan dengan konservatif ini, tim ini. Let's look at his Senate career. Coba kita lihat karirnya di Senat. When the civil war broke out in 49 BC between Pompey and Caesar, lalu kemudian ketika perang terjadi pada tahun 49 sebelum Masehi antara Pompei dan Caesar, Brutus joined against Caesar. Brutus kemudian berhadapan ya, berpihak pada Pompei untuk melawan Caesar. And he and Pompey were defeated by Caesar. Lalu kemudian dia dan Pompei dikalahkan oleh Caesar. But here very interesting that Caesar ordered his officer, to take Brutus as a prisoner if he gave himself up voluntarily. Kemudian Caesar memberikan perintah kepada para stafnya untuk membawa Brutus sebagai tawanan kalau dia mau rela menurut kerelaannya. But if he persisted in fighting against capture, to leave him alone and do no harm to him. Tetapi kalau dia menolak untuk ditahan, ya tinggalkan saja dia sendirian dan jangan disakiti. Now you can see that how special that Caesar treated Brutus. Jadi kita lihat di sini bagaimana Caesar melayani Brutus dengan begitu istimewa. And then after the battle, Brutus wrote to Caesar with apologies, and Caesar immediately forgave him and accepted him into his inner circle and make him a governor. Sesudah peperangan itu terjadi, kemudian Brutus memohon maaf kepada Caesar, dan Caesar kemudian menerima dia dan memasukkan dia ke dalam kelompok yang dekat dengannya. As many senators began to fear Caesar growing power, sementara para senator yang lain, banyak para senator mulai ketakutan karena Caesar mulai lebih berkuasa. Brutus was persuaded to join this conspiracy against Caesar, and eventually he decided to move against Caesar, the one who gave him favor and treated him as his own son. Brutus mulai terbujuk untuk bergabung dengan orang kelompok ini untuk menentang Brutus, dan akhirnya kemudian dia mengambil keputusan untuk menentang Caesar ya. On the March of 15 in 44 BC, then they attacked Caesar with the plan that they have. Pada tanggal 15 Maret tahun 48 sebelum Masehi tadi, kemudian dia menyerang Caesar dengan rencana yang sudah dibuat. In the midst of the assassination, when Caesar saw Brutus with a dagger, Caesar ceases to struggle. Nah, di dalam kegiatan atau usaha pembunuhan itu, ketika Caesar melihat Brutus ada di tengah-tengah mereka, Caesar mulai ketakutan, mulai gemetar. In historian tell us that he pulled the top part of his robe over his face and asked a famous question before he resigned himself to his fate. Kemudian dia mengambil jubahnya dan menutupi wajahnya dan menanyakan satu pertanyaan sebelum dia mengundurkan diri atau mengalami nasib dibunuh, sebelum dia dibunuh. And Caesar uttered the word, "Et tu, Brute." Dan inilah yang diucapkan oleh Caesar terhadap Brutus. Et tu, Brute. Et tu, Brute. Et tu, Brute. It's a word that very famous till nowadays. Ini adalah kata yang sangat populer sekarang ini. It's a Latin phrase which mean "and you, Brutus," or "and you too, Brutus." Dan ini adalah anak kalimat yang sangat terkenal dalam bahasa Latin yang artinya "dan engkau, Brutus," atau "dan apakah engkau juga, Brutus." And this word "et tu, Brute" is widely used in the Western culture to signify the utmost betrayer of an unexpected person, such as
a close friend like Etu Brutus. brutu ini kalau digunakan di dalam budaya barat ini menyatakan suatu pernyataan kepastian tentang seseorang yang mengkhianati orang lain atau seseorang yang lain yang tadinya adalah sebagai sahabat yang mengkhianat. When you talk about the utmost betrayal, Bila mana kita bicara tentang pengkhianatan yang terbesar, our master had gone through this during the night that before he was arrested in the Garden of Gethsemane. Tuhan kita itu mengalami pengkhianatan terbesar pada malam terakhir ketika dia berada di Taman Getsemani. That night he felt the pain of being betrayed. Dia merasakan sakitnya dikhianati. That night he felt the pain of being misunderstood. Dia merasakan sakitnya disalah mengerti. That night he felt the pain of being misrepresented. Dia merasakan sakitnya disalah tafsirkan. That night he felt the pain of being deserted and denied by the person that he loved. Pada malam itu Tuhan kita itu juga merasakan sakitnya ditinggalkan ya oleh orang-orang yang dikasihinya. Probably there was the longest and the darkest night that Jesus ever had. Mungkin itulah malam yang terpanjang dalam penderitaan yang Yesus pernah alami. That night Jesus suffered mentally, physically and emotionally. Pada malam itu Yesus menderita secara fisik, mental dan emosi. And that the pain that he felt caused by whom he had caused by whom that he invested 3.5 years together with them. Dan rasa sakit itu disebabkan oleh mereka kepada siapa dia sangat menaruh kepercayaan, kepada siapa mereka telah menginvestasikan sesuatu selama 3,5 tahun. This morning we will spend time together and then we will reflect on Jesus and his disciple in the night at the Gethsemane. Pada malam hari ini sementara kita berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari kembali saat-saat malam terakhir ketika Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani. Then we will look at the personalities and identities Dan of each character. Kalau kita melihat kepada kepribadian dan identitas, And we will look at the action and reaction that causes under such extreme pressure. lalu kalau kita melihat apa yang terjadi dalam tindakan dan reaksi sementara sedang dalam tekanan. And then we will ask the question that could it happen with us? Could it happen with me and with you? Lalu kemudian kita bila mana kita menanyakan sebuah pertanyaan, dapatkah hal ini terjadi kepada saya And we atau learn kepada saudara? together that how could I prepare to act and react when we face such as extreme pressure in our lives, in our ministry. Lalu bagaimana kalau kita mengajarkan pertanyaan, apakah kita sudah bersedia atau apakah reaksi kita bila mana hal ini terjadi kepada kita? And this is what revival and the second coming is all about. Dan inilah hal yang kita sebut dengan kebangunan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Let's look at Judah, the first character. Mari kita lihat Yudas ya, orang yang pertama di dalam peristiwa ini. We all know this story, so I don't have to elaborate it, but I will bring out some of the significance from this, the life and then the character of Judas. Kita sudah tahu cerita ini, karena itu saya tidak akan ulangi lagi ceritanya. Saya hanya akan mengambil beberapa poin sehubungan dengan kehidupan dan tabiat Yudas. With Judah, Jesus suffered the pain of being betrayed. Bersama dengan Yudas, Yesus merasakan kesakitan karena dikhianati. We look at what we can learn from the Bible. Judas, the unthinkable betrayer of all. Mari kita lihat di dalam Alkitab catatan tentang Yudas. Yudas adalah seorang pengkhianat yang tidak dapat kita pikirkan, tidak mengerti. He spent 3 years with Jesus, of course with his own personal invitation. Dia gunakan waktu kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus, tentu melalui undangan pribadi. And then he was privileged to observe firsthand of Jesus' life and his ministry of healing, teaching and preaching. Dan dia juga memiliki kesempatan untuk memperhatikan secara langsung bagaimana Yesus dalam kehidupan dan pengajarannya ketika dia menyembuhkan, dia mengajar dan dia berkhotbah. And more than that, he was honored to be close to Jesus, ate with Jesus, walk with Jesus. Dan Yudas juga sangat dihormati oleh karena dia berjalan bersama Yesus, makan bersama dengan Yesus, sangat dekat dengan Yesus. And more than that, though knowing that what Jesus would do to him, Jesus gave him a trusted position.
Sekalipun Yesus mengetahui apa yang di kemudian hari Yudas akan lakukan, tapi Yesus tetap memberikan tanggung jawab yang penting kepada Yudas. How could Judas do such a thing? Bagaimanakah mungkin Yudas dapat melakukan hal tersebut? Now, he conspired with the enemies. Dia bersekongkol dengan musuhnya. While walking, traveling, eating with Jesus. But on the other side, Judas was walking with the enemies. Seorang yang berjalan, makan dan tidur bersama dengan Yesus, tetapi pada sisi yang lain dia juga berjalan bersama dengan musuh-musuh Yesus. While he was listening to the teaching and the preaching of Jesus, the other side, he also was walking on his own agenda. Sementara dia mendengarkan ajaran dan khotbah Yesus, pada sisi yang lain dia juga menjalankan agendanya sendiri. That's why he said, the one I kiss is the man, arrest him. Oleh karena itu dia katakan kepada kelompoknya, dia yang saya cium, tangkaplah itu. Now the Bible also tells us that he used deceptive words and action. Dia menggunakan kata-kata yang menipu, tindakan-tindakan yang menipu. And he said, greeting, Rabbi, and kissed him. Dia katakan salam ya guru, kemudian menciumnya. You know, sometimes when I read this story, I don't understand why Judah used this method of betraying Jesus. Ketika saya mempelajari cerita ini, saya bertanya atau tidak mengerti mengapa Yudas menggunakan metode ini untuk mengkhianati Yesus. He should have just appointed that is a Jesus, arrest him. But he kissed, he betrayed, he pointed out by a kiss. Karena sebenarnya dia dapat saja menunjuk itulah Yesus, tangkaplah. Tetapi dia lakukan pengkhianatan ini dengan mencium Yesus. And more than that, he was 3.5 years listening to Jesus, is walk with Jesus. But toward the end, he called Jesus Rabbi. That's mean good teacher. Nah, selama lebih kurang 3,5 tahun, dia sudah berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi pada akhirnya, dia hanya menyebut Yesus sebagai guru yang baik. That's mean throughout his life with Jesus, he never accepted Jesus as a Lord, as Savior, and a Master to him. Hal ini menyatakan bahwa pada perjalanan hidup Yudas, dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Then when we look at Matthew 26 verse 15, said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" That's mean. Kita lihat dalam Matius 26 ayat 15, Yudas katakan kepada para lawan Yesus ini, apa yang akan kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepadamu? We can learn that Judas, he tried to use Jesus to get what he wanted. Hal yang kita dapat pelajari dari Yudas melalui ayat ini, bahwa dia coba menggunakan Yesus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. He came to Jesus, but not to give, but to seek what he want to get. Dia datang kepada Yesus bukan untuk memberikan sesuatu, tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. He never surrendered himself to Jesus as his master. Dia tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai tuannya. Though he spent years after years, walk with, eat with Jesus, but never been changed. Sekalipun dia gunakan masa selama beberapa tahun berjalan dan makan dengan Yesus, tetapi dia tidak pernah menerima Yesus. What was the chief sin of Judah? Apakah Judas. dosa utama dari Yudas ini? He experienced the life and ministry of Jesus. Dia mengalami pelayanan dan kehidupan Yesus. He was privileged to witness healing and transformation in his life. Dia mendapat kesempatan untuk menyaksikan penyembuhan dan perubahan yang dialami oleh Yesus atau dilakukan Yesus. He also witnessed the love, grace, and mercy of Jesus. Dia juga menjadi saksi melihat kasih dan karunia rahmat dari Yesus. Also, he had a very unusual opportunity to talk to Jesus because he lived and walked and talked with him for a long period of time. Dia juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena dia dapat berkata-kata dengan Yesus, karena dia hidup, berjalan dan berbicara dengan Yesus untuk satu masa yang cukup panjang. The greatest problem of all of Judah is what? He never took a stand for Jesus.
Masalah terbesar yang dimiliki oleh Yudas yaitu bahwa dia tidak pernah berdiri pada pihak Yesus atau untuk Yesus. And he never really ever gave himself fully over to Jesus' control. Dan dia tidak pernah menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengendalian Yesus Kristus. What about us? Nah, bagaimana dengan kita? Could it happen to us? Apakah hal ini dapat terjadi kepada kita? If this happened to Judas, Kalau ini terjadi kepada Yudas, it could happen to us too. ini juga dapat terjadi kepada kita. Because we don't change simply because we are Adventist and a follower of Christ. Kita mungkin tidak berubah hanya oleh karena kita adalah orang Advent dan kita adalah pengikut Kristus. Through this, we also can learn that we don't change simply because we go to church and just worship Him. Hal ini juga terjadi oleh karena kita pergi ke gereja dan kita juga menyembah Allah. We don't change simply because we even do God's work and being a leader or pastor of the church. Kita tidak berubah oleh karena kita pun sedang melakukan pekerjaan Allah bahkan menjadi pemimpin gereja ini. We don't simply change because we even teach God's words to others. Kita tidak berubah hanya oleh karena kita juga mengajar firman Allah ini kepada orang lain. This morning, let us ask ourselves a rhetorical question. Pada pagi hari ini mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita. How is our relationship with Jesus? Bagaimanakah hubungan kita dengan Yesus? Because each of us, in spite of our leadership, in spite of our ministry and calling, each of us, we are on a spiritual journey with God. Oleh karena masing-masing kita tidak peduli apa panggilan yang kita miliki, tidak peduli apa tanggung jawab yang kita sedang miliki, semua kita sedang dalam perjalanan rohani bersama dengan Yesus. We are walking with God to a promised land. Kita sedang dalam perjalanan bersama dengan Allah menuju ke tanah perjanjian. We all believe that Christ is coming sooner than ever. Kita hanya ingin menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu boleh segera terjadi. Are we getting closer to Him each day as we walk with Him? Apakah kita menjadi lebih dekat kepadanya sementara kita berjalan bersama dengan Dia? Are we becoming more like Him each day as we walk with Him? Apakah kita menjadi serupa atau seperti Dia dari hari ke hari sementara berjalan dengan Dia? Another question is that how do we do our role and responsibilities? Pertanyaan yang lain, bagaimanakah kita melaksanakan peran dan tanggung jawab kita? Do we take it as a profession or a commission? Apakah kita melakukannya sebagai profesi kita, pekerjaan kita, atau hanya sebagai perintah yang diberikan kepada Or kita? do we regard it as a position or a mission to carry and to accomplish? Atau apakah kita menerima itu sebagai sekedar satu tanggung jawab, ya, jabatan, ataukah itu adalah panggilan misi? Hear what Ellen White counsel us, that no man can succeed in the service of God unless his whole heart is in the work. Inilah nasihat Nyonya White kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berhasil di dalam pelayanan bagi Allah kecuali dia menyerahkan segenap hatinya di dalam pekerjaan ini. And then he counts all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ. Dan meninggalkan semua yang lain hanya untuk kemuliaan pengetahuan Kristus. And she further says that no man who makes any reserve can be the disciple of Christ, much less can be his co-laborer. Kemudian dikatakan seorang yang tidak meninggalkan semuanya, ya, masih menyimpan semuanya, yang tidak meninggalkan semuanya tidak dapat menjadi murid Kristus, ya, atau akan lebih kurang di dalam pekerjaan pelayanan ini. So when men appreciate the great salvation, the self-sacrifice seen in Christ's life will be seen in theirs. Jadi bila mana seseorang menghargai keselamatan yang besar ini, maka pengorbanan diri yang akan kelihatan di dalam dirinya seperti yang Yesus miliki. Now here what Paul wrote in the book of 2 Timothy, his last words before he died. Mari kita lihat apa yang Paulus tuliskan dalam Timotius yang kedua sebagai kata-kata terakhir sebelum dia meninggal. He said, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come."
Dia katakan bahwa waktunya bagiku untuk mencurahkan darahnya ini sudah tiba dan waktunya untuk meninggalkan ini ya sudah berakhir. And Paul said, I have fought the good fight and I have finished the course and I have kept the faith. Kemudian dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. And then it says that in the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Lalu kemudian dikatakan, bagiku telah tersedia mahkota ya keselamatan yang disediakan oleh Yesus atau Tuhan sebagai hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi bagi semua yang menantikan kedatangannya. After Paul has served the Lord, Sesudah Paulus melayani Tuhan, after he suffered many things, sesudah dia menyelesaikan banyak hal, when he knows that God is going to allow to be executed, him to be executed, lalu kemudian ketika dia ketahui bahwa waktunya telah tiba di mana Allah mengizinkan dia untuk dihukum, Paul never complained, Paulus tidak pernah never regretted. menyesal, bersungut, tidak pernah menyesal. Why? Mengapa? Paul learned the secret of successful ministry through his life and ministry. Karena Paulus memiliki rahasia keberhasilan di dalam pelayanan, dalam kehidupan pelayanannya. Because he learned that the strength of man is no stronger than a man, Karena dia, whoever that man is. karena dia ketahui bahwa dia pelajari bahwa ada kekuatan manusia yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain atau orang lainnya. Therefore, in 2 Timothy chapter 2 verse 1 it said, "Be strong in the grace that is in Christ Dan Jesus." inilah kekuatan yang dia miliki dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, kuatlah di dalam kasih karunia Yesus Kristus. That's why Paul knows his God. Oleh karena itu Paulus mengetahui Allahnya. The calling of Paul for Paul cost him everything in his life. Panggilan bagi Paulus adalah meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya. At the end, all that he had was taken away. Karena pada akhir pelayanannya segala yang dimilikinya itu diambil, dirampas daripadanya. Only his faith and trust was with him before he was executed. Satu-satunya yang dimilikinya hanyalah iman dan kepercayaan sebelum dia dihukum. And we know that that is all what Paul need at the end. Dan kita ketahui itulah apa yang diperlukan oleh Paulus pada akhir hidupnya. What about us? Nah, bagaimana dengan kita? Do we know our God like Paul? Apakah kita mengenal Allah kita seperti Paulus? I know whom I have believed, Aku tahu siapa yang aku percayai. and he entrusted his life and his ministry to his master. Dan dia mempercayakan hidup dan pelayanannya kepada tuannya itu. Do we trust him like Paul? Apakah kita mempercayai dia seperti Paulus? When we talk about revival, that we all have to ask ourselves. Bila mana kita bicara tentang kebangunan, semua kita harus menanyakan diri kita sendiri. Most of the time, that it does not depend on how many years we have been a Christian or an Adventist. Karena kebanyakan tentang hal ini bukan ditentukan oleh berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen atau sudah menjadi Advent. It's all depend on how much we know him. Tetapi ini semua ditentukan oleh berapa besar pengenalan kita akan And how dia. much we love him. Dan bagaimana kita mengasihi, berapa besar kasih kita kepadanya. Second character, Karakter yang kedua dalam kisah Yesus di Taman Getsemani, Peter. yaitu Petrus. Of course, Matthew didn't tell us, he just told us one of Jesus' companions. Nah, tentu Matius tidak menuliskan karena dia hanya mengatakan salah seorang pengikut Yesus. But John was very specific. He said it was Peter. Tetapi Yohanes menuliskan bahwa orang itu adalah Petrus. When Peter saw that his master being arrested, he reacted right away. He took an action. Ketika Petrus melihat tuannya akan ditangkap, dia segera bertindak. What was Peter's problem? Apakah masalah yang dimiliki oleh Petrus? Was Peter thinking before reacting? Apakah Petrus berpikir lebih dahulu sebelum bertindak? Do you think he think before he react? Saudara pikir apakah dia berpikir dulu sebelum bertindak? Some say no, some say Beberapa katakan tidak, beberapa As we katakan look into iya. that. Mari It's kita lihat possible for kepadanya. both.
Okay, now Peter tried to do, but what we can learn from Peter is that Peter tried to do God's work his own way. Apa yang kita dapat pelajari dari Petrus? Bahwa Petrus mencoba melakukan pekerjaan Allah dengan caranya sendiri. Though I do not have that many years of experience and service like many of you. Nah, walaupun saya tidak memiliki waktu pelayanan sebanyak dari yang mungkin cukup banyak dari kebanyakan saudara-saudara, I have learned that many times that we do God's work our own way. tapi saya pelajari dari pengalaman diri saya sendiri bahwa Many times we are like a Peter. seringkali kita melakukan pekerjaan kita menurut keinginan kita sendiri seperti Petrus. We react without thinking. Kita bertindak, bereaksi tanpa berpikir. Many times that we look in this how Peter react, we also fall in the same boat, the same shoes with him. Seringkali ketika kita melihat bagaimana Petrus bereaksi, kita juga berada pada sepatu yang sama atau pada perahu yang sama seperti Petrus. If some of us who believe that Peter think before he react, here is what we can think of what's wrong. Kalau di antara saudara yang berpikir bahwa Petrus berpikir dulu sebelum dia bertindak, maka inilah yang kita dapat lihat apa kesalahannya. That Peter misunderstood that there is something more important than defending ourselves. Nah, Petrus salah mengerti dan berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada mempertahankan diri. Sometimes, as a leader, we are very quick, to defense when our dignity, when we are attacked, when we are criticized. Nah, kadang-kadang kita pun sebagai pemimpin, kita terlalu cepat membela diri atau mempertahankan diri ketika kita dikritik, ketika ada komentar atau kritikan terhadap kita. Peter misunderstood that there is something more important than defending. Petrus salah mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar mempertahankan diri. And also Peter failed to learn that what matter the most is seeing God's will accomplished. Dan Petrus gagal untuk belajar bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita harus mencari atau mencari kehendak Allah untuk kita lakukan. And Peter failed to live in the light of God's word. Petrus juga gagal untuk hidup di dalam terang firman Allah. Now each of us, we have a different personalities. Nah, masing-masing kita memiliki kepribadian yang berbeda. Okay, so I don't have to repeat. We all know that what combination of personalities that we have, right, Pastor Saya tidak Wendell? perlu mengulang karena kita semua tahu penggabungan atau kombinasi apa yang ada dalam kepribadian ini. A choleric likes it my way. Orang yang berkepribadian kolerik ini suka untuk melakukan sesuai kehendaknya. We have many leaders here. Kita punya banyak pemimpin di sini. Some might be a little bit strong, have the choleric personality in us. Nah, ada beberapa di antara kita pemimpin memiliki kolerik yang lebih utama di dalam kepribadian kita. Sanguine likes it the fun way. Yang sanguine ini suka lakukan saja dengan senang. A phlegmatic likes it the easy way. Yang pragmatik ini mana yang gampang saja. And a melancholy likes it the right way. Dan yang melankoli ini suka untuk melakukan sesuatu dengan benar. At home I have a problem with my little family, the four of us. Nah, At home, with the four family members, I do have a problem. di rumah saya, kami 4 anggota keluarga, ada masalah di dalam keadaan rumah sehubungan dengan hal ini. For the toothpaste, I like to push it from the bottom up and then keep it nicely. Untuk odol, saya suka untuk memencetnya mulai dari ujung sehingga kelihatan rapi apa yang di tubelnya itu. But for my wife, it doesn't matter. She will squeeze it from the neck as long as the toothpaste comes out from the tube. Tapi bagi istri saya tidak peduli dari titik mana dipencet-pencet, yang penting odolnya keluar. For me, when I wash my face, I will bend down. I will make sure that there's no splash, no water splash outside of the sink. Dan bagi saya ketika saya membasuh muka saya di wastafel ini, saya akan tundukkan wajah saya kemudian membasuh, memastikan tidak ada yang terpercik keluar dari wastafel. But for my wife,
That is not important. Important is that to take the children to school on time. So sometimes I see water splash all around. I was not happy. Tapi bagi saya bukan itu yang utama. Yang paling penting lakukan dengan cepat apapun keadaannya, yang penting supaya anak-anak ini bisa cepat diantar ke sekolah tidak terlambat. As a leader, we all have different personalities. Sebagai pimpinan kita memiliki berbagai kepribadian yang berbeda. But one thing that we need to realize that God has created such a way uniquely. Nah, tetapi oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa Allah telah menciptakan kita dengan cara sedemikian rupa yang unik satu dengan yang lainnya. Because none of this is the best. Oleh karena tidak ada satupun dari kepribadian ini yang terbaik, kita sebut terbaik. There is a time that we have to employ one of these. Ada saatnya kita perlu mempekerjakan orang-orang seperti yang That's why salah satu God dari is ini. teaching us that we need to learn to appreciate one another, to compliment one another, to depend on one another, so that we can accomplish much more for the Lord. Oleh karena itu sementara kita bekerja atau sementara kita memimpin, maka kita harus belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat mencapai yang lebih besar dalam pekerjaan Allah ini. Because of these different personalities and the thinking, many times we have the clash of titans. Oleh karena in kepribadian our yang berbeda churches. ini, banyak kali di dalam gereja ini terjadi perselisihan oleh karena pemahaman tentang kepribadian ini yang tidak tepat. And sometimes when we see the differences, the Satan came into our midst. Dan kadang-kadang ketika kita melihat perbedaan kepribadian ini, itulah celah di mana setan masuk ke tengah-tengah kita. Before Paul died, he wrote his last word to Timothy, and then he reminded Timothy. Oke, ini sebelum Paulus meninggal, inilah pesan yang diberikannya ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan saja. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Paul reminded Timothy that to be a servant of the Lord. Nah, Paulus mengingatkan Timotius untuk menjadi seorang hamba Allah, hamba Tuhan. The word servant in Greek means a slave. Kata hamba di dalam bahasa Greka sama dengan budak. As a slave is to live up to the will of the master. Sebagai seorang budak, dia hanya hidup untuk memuliakan atau meninggikan tuannya. That's why Paul reminded Timothy that as a God's servants, you must not quarrel but gentle to all. Oleh karena itu Paulus memperingatkan Timotius sebagai hamba Allah, engkau tidak boleh bertengkar satu dengan yang lainnya, tapi Able harus to lemah lembut, teach. mampu mengajar, Patient, sabar, in humility, correcting those who are in opposition. di dalam kerendahan hati memperbaiki mereka yang menentang kita. Paul outlined this important point that a servant purpose is not to win argument but to win souls for Christ. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagai seorang hamba tujuannya bukanlah untuk memenangkan argumen, tetapi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Let's learn from the two characters from the Bible. Mari kita lihat dua karakter atau kepribadian di King dalam David Alkitab. and his son Absalom. Raja Daud dan anaknya Absalom. You all know this story. Kita semua tahu cerita ini. So when David was forced out from the city of Jerusalem and then from his throne, this happened. Ketika Daud diusir dari tahtanya, bahkan dari kota Yerusalem, inilah yang terjadi atau inilah yang dialaminya. Now he says a person is called Shimei, and said as he cursed, said, get out, you worthless murderers. The Lord has paid you back for all the blood of the house of Saul, in whose place you rule. And the Lord has handed the kingdom over to your son Absalom. Look, you are in trouble because you are a murderer. Dalam 2 Samuel 16 ayat 7 dan 8 dia katakan begini. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk.
Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Very strong. Puji Tuhan. Very strong. Ya, Said to a king like David. di manakah Tuhan ketika itu dikatakan kepada Raja Daud? If somebody tell us like that, how will we react? Bila mana seseorang mengatakan hal ini kepada kita, bagaimana kita akan bereaksi? Probably finish. Mungkin selesai. I don't think we can handle that kind of word. If somebody say to us as a leader, Saya pikir mungkin kita tidak bisa menahan diri kalau ada orang seperti ini berkata kepada kita sebagai pemimpin. welcome Elder Buana. Ya. Thank Elder you so Buana, selamat datang, Pas Elder Buana. And that's were not enough. That accusing him, criticizing is not enough. Kritikan itu tentunya tidaklah cukup. Now the person that Shimei, he met him on the road and start throwing rocks at David. Karena Shimei ini kelakuannya, dia berjalan mengikuti Daud, mengejek-ejek, bahkan sambil melemparkan batu kepada Daud. If that happened to us, how we will react? Kalau ini terjadi kepada kita, bagaimana kita akan bereaksi? But let's look at how David react. Nah, bagaimana kita lihat? Mari kita lihat bagaimana Now, Daud even bereaksi. before that one, even one of the David's general, army general, that he said, why should this dead dog curse my lord, the king? Please let him go over and take off his head. Nah, inilah reaksi salah seorang jenderalnya, salah seorang pengawalnya atau prajuritnya. Dia katakan, kenapa dibiarkan aja anjing mati ini mengutuki Tuhan, ya, mengutuki engkau ya raja. Mari kita apa nih? Sembelih aja, kita penggal kepalanya. Now here's David. He didn't react, but one of his general that reacted on behalf of David because he could not handle the accusation and throwing the stone to David. Daud Such a sendiri tidak bereaksi, tetapi seorang jenderalnya memberikan reaksi seperti ini untuk membalas tindakan olok-olok yang dilakukan oleh Shimei. Now here what David responded. Dan inilah sambutan dari Daud. Let him alone, let him curse, for so the Lord has ordered him. It may be that the Lord will look on my affliction, and that the Lord will repay me with good for his cursing this day. Nah, ini reaksi Daud. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Maybe sometime, when I read through this one, probably if we were in this shoe, probably, we will tell one another, can you get rid of this guy? Nah, mungkin kalau ini terjadi kepada Can you kita, do something to this? mungkin kita akan suruh orang lain, coba lakukan sesuatu untuk menutup mulut orang ini yang mengolok-olok. Because for David, he always understand the will of God. Tetapi bagi Daud, dia tidak lakukan begitu karena dia selalu mengerti kehendak Allah baginya. That's why Aristotle, he said, anyone can become angry. That is easy. Aristotle katakan setiap orang, siapa saja dapat menjadi marah. But Dan itu mudah. to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. Tetapi untuk marah kepada orang yang tepat, pada skala yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dalam cara yang tepat, tidaklah That's mudah. what revival is all about. Itulah apa yang dimaksud dengan It is easy kebangunan. to resent those who offend us. Adalah mudah untuk membalas mereka yang menyerang kita. But we need to be reminded Tetapi kita harus mengingat by this verse. melalui hal ini. We know that all things work together for Kita- the good of those who love God and those who are called according to his Karena purpose. kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil
ke dalam tujuannya. And sometimes we need to be like David. Dan kadang-kadang kita perlu menjadi seperti Daud. Something God intends for our good because He truly loves us. Sesuatu yang Allah kehendaki terjadi kepada kita oleh karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Now let's look at the third character. Mari kita lihat kepada karakter The yang third lesson ketiga that we could learn. yang dan kita dapat pelajari. But with the pain, Jesus felt the pain of being deserted. Yesus merasakan sakitnya ditinggalkan. Of course, the Bible tells us their story, they denied Jesus and they fled. Oleh karena Alkitab menceritakan tentang kisah bahwa dia kemudian ditinggalkan ya, oleh murid-muridnya yang melarikan diri. But for me, I have chosen this picture because it relate to me more. Tetapi pada hari ini saya ambil gambar ini karena bagi saya ini memiliki hubungan yang lebih dalam lagi. If we look at the life of Jesus, Kalau kita if melihat it's the time that He need the support, the prayer of His disciple, we not more than this time. Kalau kita melihat kehidupan Yesus, saat inilah saat yang paling saat yang dimana Yesus sangat memerlukan dukungan. It's a time that Jesus was praying, and then His sweat were coming out like a blood, but His disciple was sleeping. Inilah saatnya di mana Yesus sedang berdoa sampai berpeluh darah dan memerlukan dukungan, tetapi didapati bahwa murid-muridnya sedang tertidur. At the time that Jesus needed them the most, why they deny and deserted Jesus? Pada saat di mana Yesus sangat memerlukan mereka untuk mendukung dirinya, mengapakah mereka meninggalkan dan menyangkal Yesus? And why the disciple failed not to do what they said they will never do? Dan mengapakah para murid ini gagal untuk melakukan apa yang mereka pernah katakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Dia? Jesus reminded them over and over again to pray. Yesus mengingatkan mereka berulang-ulang untuk selalu berdoa. But they failed to pray. They slept. Tetapi mereka gagal untuk berdoa dan kemudian mereka tertidur. And they failed to see it from a mission perspective. Dan That's why they left Jesus. Dan mereka gagal melihat hal itu dari sudut pandang misi, karena itu mereka kemudian meninggalkan Dia. And even though they know what Jesus told them, but they failed to think it biblically. That's why they fled. Sekalipun mereka mengetahui apa yang Yesus katakan kepada mereka, tetapi mereka gagal untuk berpikir secara alkitabiah, karena itu mereka melarikan diri. We look at around the world, we look at political arena, economical arena in the world. Nah sekarang kalau kita melihat ke dunia ini, kita lihat arena politik atau arena ekonomi di dunia ini. And how Pope is working together with the leader of the charismatic church and then other denomination. We can see that this world is coming very close to an end. Dan kalau kita lihat bagaimana peran Paus dalam bekerja sama dengan gereja-gereja karismatik But ini, if kita lihat bahwa inilah tandanya akhir dunia itu. If there is a time that God ever need us to walk with Him, this is the time. Kalau ada waktu di mana Allah sangat memerlukan kita untuk bekerja atau berjalan bersama dengan Dia, inilah waktunya. But this is a time that we have to unite together, put our resources together, and to finish the work and reach out to the people the Lord has given to us. Karena inilah waktunya yang terbaik di mana kita harus bekerja bersama-sama, memberikan semua sumber yang ada pada kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini But bersama-sama. sometimes we are stay sleeping. Tetapi kadang-kadang kita didapati tertidur. Sometimes we don't see this from a mission perspective. Karena kadang-kadang kita tidak melihat hal ini dari sudut pandang misi gereja ini. Sometimes we see it, we fail to see the urgency from the spirit of prophecy and biblical perspective. Dan kadang-kadang kita gagal untuk melihat hal ini dari sudut pandang rohani, Alkitab dan sudut pandang roh nubuat. The problem of the disciples is often our problem as well. Masalah para murid seringkali adalah juga masalah kita. If we fail to do what we need to do at this time, we too might end up in doing what we think we will never do. Kalau kita gagal melakukan apa yang kita harus lakukan, kita pun akan berakhir dengan melakukan apa yang kita pikirkan tidak akan pernah kita lakukan. We all are weak and confused.
just like the disciples were in the Garden of Gethsemane. Kita semua ini lemah dan sedang kebingungan, sama seperti para murid di Taman Getsemani. And we are one crisis away from crashing in and fleeing into the darkness. Nah, kita sedang berada dalam krisis dan kita sedang menuju pada kehancuran, ya, kehancuran di dalam. Kemudian kita akan melarikan diri ke dalam kegelapan. Therefore, our leaders of the world church has set up this year's revival and the second coming of Christ. Oleh karena itu pemimpin gereja kita menentukan tema kita untuk tahun mendatang, yaitu kebangunan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Now is to say the word of Ellen White. Why men are sleeping? Satan is actively arranging matters so that the lost people may not have mercy or justice. Nyonya White katakan sementara umat-umat Allah tertidur, setan bekerja dengan sangat aktif untuk mengatur, menyusun hal-hal sehingga umat-umat Allah tidak akan menerima rahmat dan keadilan, kasih karunia dan keadilan. The Sunday movement is now making its way in darkness. We should search the scripture and be able to give the reasons for our faith. Pergerakan hari Minggu sekarang sedang bekerja menuju kepada kegelapan. Dan oleh karena itu kita harus menyelidiki kitab suci dengan lebih And she said the lagi. important future is before us. Masa depan yang sangat penting itu berada di hadapan kita. And to meet its trial and temptation and to perform its duty will require great faith, urgency, and perseverance. Untuk menghadapi pencobaan dan ujian ini, maka kita harus melaksanakan tugas kita dengan iman, tenaga, dan ketahanan, kesetiaan yang lebih besar. And as she said, a crisis is just upon us. Dia katakan bahwa krisis itu sudah berada di hadapan kita. And God's servants are not to trust to themselves in this great emergency. Tetapi umat-umat Allah atau pelayan-pelayan hamba-hamba Allah tidak boleh percaya kepada dirinya sendiri di dalam menghadapi masa kesukaran yang besar ini. Please note Kesulitan ini. here the promise and the assurance of our Master. Coba perhatikan janji yang diberikan oleh She Tuhan said, kita itu. the majesty of heaven has the destiny of nations as well as the concern of his church in his own keeping. Bahwa Raja Surga itu memiliki rencana atau masa depan bagi semua bangsa ini, sebagaimana perhatiannya kepada gereja ya yang diperjaganya itu. So yes, we have to go through the tough time, the challenging time, but the destiny of these nations is in the hand of our Master. Yeah. And then the concern of his church and his people are in his own keeping. Ya, kita What a akan promise. menghadapi kesukaran yang besar, tetapi nasib akhir dari bangsa-bangsa ini yang ada di dalam pemeliharaan gerejanya ini. That's why the significant statement says, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Inilah pernyataan yang sangat penting, bahwa kebangunan terhadap keilahian di antara kita itu adalah merupakan keperluan yang terbesar dan yang paling mendesak dari semua keperluan kita. And she Mencari hal ini haruslah pekerjaan kita And yang to seek pertama. this should be our first work. Dan mencari hal ini haruslah menjadi pekerjaan kita yang pertama. We all know revival is a resurrection from spiritual death. Kita tahu bahwa kebangunan adalah kebangkitan dari kematian rohani. Probably it also means that the resurrection from spiritual indifference. Ya, ini juga mungkin menjadi kebangunan dari perbedaan rohani. Quickening of our mind and hearts. Mempertajam pikiran dan hati kita. As a human being, Sebagai umat manusia, sebagai manusia, as a leaders, sebagai pemimpin-pemimpin. how easy it is for us to get confused with duty and devotion. Betapa mudahnya bagi kita untuk bingung ya, terhadap tugas dan ibadah kita. God gave us the privilege to worship Him so that we be reminded that we have such a powerful, mighty, loving God. Allah memberikan pada kita kesempatan untuk menyembah Dia sehingga kita memiliki kuasa yang besar untuk melayani. But many times our worship become the ritual and one meeting to attend out of many meetings. Tetapi kadang-kadang ibadah kita ini, peribadatan kita hanya menjadi satu ritual biasa saja dalam pertemuan-pertemuan ini. Many times we get confused with the commons, with the communions.
Nah, kadang-kadang kita menjadi bingung dengan hal-hal yang biasa dan komunion, persamaan, kebersamaan. And many times we are confused in doing with becoming. Dan kadang-kadang kita juga bingung antara melakukan dan menjadi. Many times that we are very busy with our meetings, itineraries, travels. Banyak kali kita terlalu things to sibuk dengan accomplish. rapat-rapat kita, perjalanan kita, pertemuan-pertemuan kita. Many times that we set aside becoming the being which is more important for God, that He count to see in His people, in His leaders. Dan seringkali kita lupa untuk menjadi seorang atau seorang pemimpin di mana yang dapat dilihat oleh orang-orang yang kita pimpin. Gantinya hanya sekedar melakukan. That's why if we are not careful, the spiritual discipline of our worship, prayer, Bible study and praise can become little more than our to-do list. Nah, oleh karena itu bila mana kita tidak berhati-hati, maka disiplin rohani kita di dalam ibadah, berdoa, membaca Alkitab dan puji-pujian kita akan menjadi hanya sekedar ada di dalam daftar kegiatan saja. Now here's this the famous thing that you all watch your thoughts, they become words. Nah, ini kemudian mungkin yang sangat terkenal apa ini? What's your thoughts Perhatikan pikiran saudara karena itu akan menjadi kata-kata. And watch your words, they become actions. Oleh karena itu perhatikan kata-kata saudara karena itu akan menjadi tindakan kita. And watch your actions, they become habits. Perhatikan tindakan kita karena itu akan menjadi kebiasaan. And watch your habits, they become character. Perhatikan kebiasaan kita karena itu akan menjadi tabiat. And watch your character, it becomes our destiny. Lalu perhatikanlah tabiat saudara karena itulah yang akan menentukan nasib akhir kita. Therefore Jesus said to Martha, Oleh to karena sister, that you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Oleh karena itu Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dengan banyak hal, tetapi sebenarnya hanya satu yang engkau perlukan. That one thing is not found in doing more, traveling more, and more meeting, but found by sitting at the feet of Jesus. Dan satu hal itu tidak akan ditemukan dengan melakukan sesuatu lebih banyak, mengadakan itinerary lebih banyak, mengadakan rapat lebih banyak, tetapi oleh duduk di dekat kaki Yesus. God long for the intimacy which allow us to hear His voice, to discern His will, and to fill us with His love and with His nature and power to accomplish His work in this last day. Allah merindukan keakraban dengan Dia yang akan mengizinkan, yang menyebabkan kita dapat mendengar suaranya, memahami kehendaknya, kemudian mengisi kita dengan kasih dan sifat alaminya agar kita dapat melakukan tugas-tugasnya. He said, our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him. Bahwa Allah Bapa kita yang di surga sangat ingin untuk memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang memintanya. But that is the word but. Tetapi ada kata tetapi. He said, but it is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer. Tetapi adalah tugas kita oleh pertobatan, pengakuan kita, kerendahan hati kita, pertobatan kita, dan doa yang sungguh-sungguh. And to fulfill the condition upon which God has promised to grant us His blessing. Dan untuk memenuhi persyaratan yang Allah telah berikan untuk mengerjakan janjinya kepada kita. This morning to conclude. Pada pagi hari ini untuk menutup. Because of what Jesus did in the Garden of Gethsemane. Oleh karena apa Getsemani. yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. We have a Savior to trust. Kita memiliki juru selamat untuk kita percayai. Yes, though His disciple deserted Him, but He never deserted His. Sekalipun murid-muridnya meninggalkan dia, tetapi dia tidak meninggalkan mereka. He went to the cross, He conquered the grave, and after that He went back to them. He didn't give up on them. Dia pergi berjalan terus sampai ke salib. Dia mengalahkan kubur dan sesudah itu dia mengunjungi mereka. And rather He restored them and He sent them into action with this message. There is a Savior that we can trust, we can count, we can depend on. Dia Regardless of who we are and our failures and mistakes in our Dia lives. tidak menyerah terhadap mereka. Gantinya
dia memulihkan mereka, kemudian dia mengutus mereka dalam tugas mereka untuk menjadi saksi bagi juru selamat. Kepada siapa kita dapat mempercayainya? Because of what had happened that night in the Garden of Gethsemane, we have an example to follow. Oleh karena apa yang terjadi di Taman Getsemani, kita memiliki satu contoh model untuk kita ikuti. To follow the steps of our Savior, and we need to be more like Him. The people who pray. Untuk mengikuti jejak langkah juru selamat itu, dan kita menjadi seperti dia sebagai seorang yang selalu berdoa. We need to be like Him, to become a people who are searching the Scripture to discover the Father's will. Kita perlu menjadi seperti dia untuk menjadi umat yang selalu menyelidiki firman untuk menemukan kehendak Bapa itu. And we need to be a people who submit our lives to our Father's ways, as did by our Savior, no matter what the cost. Kita perlu menjadi seperti dia, menjadi umat yang akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Bapa, seperti yang dilakukan oleh juru selamat itu, apapun bayarannya. As we gather together in this God's business in these 3 days, during this week, Sementara kita berkumpul bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Allah pada sepanjang 3 hari pada minggu ini, that we need to better understand the will of our Master. kita perlu untuk mengerti lebih baik lagi tentang kehendak Tuhan kita itu. At this time, as our leader gather together to engage in this sacred and important business of the church, Pada saat ini sementara pemimpin-pemimpin gereja sedang berkumpul untuk membicarakan pekerjaan gereja yang sangat penting ini, we need the presence of Christ in us. kita memerlukan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita. And this morning, I would like to request each of us to stand and commit ourselves to God. Dan pada pagi ini saya ingin meminta masing-masing kita untuk berdiri dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Elder Mbwana, may I invite you to just pray Kita for akan us. mengundang Elder Mbwana untuk menyampaikan doa penyerahan. Our gracious and loving Heavenly Father, Allah Bapa di surga yang pengasih dan pemurah. this morning we are reminded again of the great privilege we have to be co-workers with you. Pada pagi ini kami diingatkan kembali atas kesempatan yang besar untuk menjadi rekan kerjamu. You have done what is beyond our understanding in saving us, Engkau telah melakukan penyelamatan bagi kami di melampaui daya pikir kami. but you have also made us to be partners with you for the salvation of our fellow men. Tetapi Engkau juga telah menjadikan kami sebagai rekan kerjamu untuk menyelamatkan sesama manusia. Teach us how to be humble before you. Ajarkanlah kami untuk menjadi lebih rendah hati di hadapan-Mu. Teach us how to sit under your feet. Ajarlah kami bagaimana kami harus duduk di dekat kaki-Mu. Open our minds so that we may commune with you aright. Bukalah pikiran kami agar kami dapat bersekutu dengan kebenaran-Mu. It's our prayer that our lives will reflect your character to the world, Adalah doa kami agar kehidupan kami boleh memantulkan tabiat-Mu kepada dunia ini. and therefore we pray for the abundance of your Holy Spirit. Oleh karena itu kami berdoa untuk kelimpahan kecurahan Roh Kudus-Mu. May you energize us to do far beyond what we can, Kiranya Engkau memulihkan kembali kuasa yang ada pada kami untuk melakukan melampaui apa yang dapat kami to lakukan. lift up Jesus in the West Indonesia Union. Untuk meninggikan Yesus di Uni Indonesia kawasan Barat. We commit ourselves again this morning to your leadership. Kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini di bawah kepemimpinan. We commit ourselves to be guided by you. Kami menyerahkan hidup kami, diri kami untuk dituntun oleh-Mu. We commit ourselves to be faithful to our calling. Kami serahkan hidup kami untuk dapat kami setia dalam panggilan. May your will be done in each one of us. Kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam masing-masing kami. And as we continue to work for you,
Dan sementara kami melanjutkan bekerja bersama dengan May Engkau, you complete your work in our lives. kiranya Engkau menyelesaikan pekerjaan-Mu melalui hidup kami. We thank you for the message this morning. Kami berterima kasih atas pekabaran pada pagi And I ini. pray that you will bring blessings to the business of our committee today. Dan kami berdoa kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada tugas rapat kami hari ini. May the decisions we make today contribute to your glory. Kiranya keputusan yang kami ambil hari ini akan membawa kemuliaan bagi-Mu. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.